Pemirsa, calon wakil Bupati Simalungun nomor urut 1, Haji Joni Waldi yang berpasangan dengan Radia Puhasiolan Sinaga. Dalam kesempatan kunjungan anggota DPRD Sumatera Utara, Haja Hidayah Gusti Hernina Nasution dari Partai PKS Daerah Pemilihan 10 Senter Simalungun menyempatkan diri menyambangi dan sekaligus tatap muka dengan silaturahmi dengan oma-oma warga Nagori Partimbalan dan oma-oma Nagori Bangun Rojo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu 30 September 2020. Turut serta dalam rombongan tersebut, Haji Ikhwan Nasution, anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Partai PKS, Syekh Muda Hamad Syaroni MPD, serta tim relawan pemenangan Hera ASJP. Dalam pertemuan yang didominasi oleh puluhan kaum hawa itu, seperti biasa, pertemuan dan tatap muka yang dihadiri langsung calon wakil Bupati Simalungun, Haji Joni Waldi. Selain menyampaikan visi misi mereka sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Simalungun yang lebih baik, Simalungun yang sejahtera dan bermartabat, Haji Joni Waldi berjanji akan merubah tatanan birokrasi yang ada sehingga untuk menduduki jabatan strategis tidak harus mengeluarkan biaya. Selain itu, kata Bang Haji Joni, di masa pemerintahan mereka, program yang paling utama yaitu meningkatkan UMKM serta sektor pertanian dan peternakan. Untuk infrastruktur jalan, menurut Haji Joni Waldi akan memilih klasifikasi jalan yang ada di Simalungun sehingga anggaran yang dipergunakan bukan hanya dari APBD, tapi juga bantuan APBD Sumatera Utara dan Pusat. Hal ini bisa dilaksanakan sejalan dengan dukungan masyarakat untuk memenangkan pasangan RHSJW pada Pilkada serentak Rabu 9 Desember 2020 mendatang. Sementara Ustadz Haji Ikhwan Nasution di hadapan puluhan oma-oma warga Nagori Partimbalan dan Nagori Bandar Rejo mengatakan, hormat kita bersama untuk para tokoh masyarakat, ibu-ibu semua yang cantik-cantik ini, dan tuan rumah yang telah menyediakan tempat bagi kita di tempat yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Haji Joni Waldi dari nomor urut 1 ini sebenarnya dia Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian beliau mengundurkan diri untuk ikut memberikan kontribusi ke Simalungun, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Istilahnya, kalau bahasa kasar kita, kalau untuk dapur mereka sudah selesai. Karena tidak ada lagi beban yang mau dipikirkan, tinggal berzikir-zikir saja lagi. Tetapi Bapak ini ingin meninggalkan kebaikan kepada umat. Bapak ini ingin pulang, kalau dia pulang kepada Allah nanti ada warisan yang terus mengalir kebaikannya. Karena itu beliau hadir kembali ke Simalungun, meninggalkan semua kemudahan-kemudahan yang kemarin, masuk ke kancah yang lebih sulit. Tujuannya satu sebenarnya. Apa tujuannya? Ingin memberikan pelayanan, ingin memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat. Karena Bapak Haji Joni Waldi menyadari betul sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang yang paling baik bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kaya, tetapi orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin tinggi posisi kita, semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kalau kita punya masalah ke depan, kita mungkin bisa sampaikan agar manfaat itu bisa kita dapatkan. Saat ini sangat sulit kehidupan di Simalungun ini. Nanti kalau dia kutip, sampaikan ke saya akan langsung jumpa kepada Pak Radiapo dan juga kepada Bapak Haji Joni Waldi terkait itu. Kita lihat bagaimana sulitnya, ya. Kemarin kami baru membahas PAPBD, perubahan anggaran belanja daerah. Mereka ingin dinaikkan dan akhirnya kemarin deadlock tidak jadi dibahas karena waktu yang sempit, satu. Yang kedua, mereka mengajukan penaikan pendapatan padahal tidak ada sumber pendapatan yang jelas, sehingga menjadi masalah kepada kami, dan kami sudah konsultasi ke provinsi bahwa tidak boleh menaikkan penambahan lebih dari 5% atau 10%. Itu pun kalau memang ada peluang-peluang pendapatan asli daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah kita. Ini dinaikkan lebih dari 50%. Tidak rasional, ya, tidak masuk akal, dan ini merusak kita.
Artinya apa? Ketika nanti ini tidak bisa didapatkan pendapatannya, maka diakui utang dan harus kita bayar di 2021. Kalau kita buat untuk bayar utang, maka tidak akan ada lagi pembangunan di Simalungun. Karena pendapatan APBD kita, pendapatan PAD kita itu sangat rendah. Pendapatan masyarakat saya ini sangat rendah. Ya. Pajak rendah. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian yang Allah perlu saya sampaikan, ya, perlu saya sampaikan sekali lagi, sistem ini harus berubah. Kita melihat kepengurusan pemerintahan hari ini di Simalungun sangat-sangat tidak baik. Karena itulah hadir Bapak Zoni kemari ingin memperbaiki, karena beliau dari 82, dari tahun 82 itu sudah menjadi orang-orang birokrat dan sampai beliau kepada provinsi, dan sekarang beliau punya tanggung jawab moral ingin memperbaiki Simalungun. Ada banyak mimpi beliau tentang Simalungun, tadi sudah disampaikan sebahagian. Bagaimana nanti masyarakat kita ini bisa menikmati pendapatan yang lebih baik. Misalnya ada yang buat keripik di rumah, sudah kita bantu memberikan bungkus yang baik supaya laku dijual di tempat-tempat yang elit. Bapak Ibu sekalian, atau kita akan buat nanti di daerah Tapian Dolok sana, akan dibuat nanti di sana tempat strategis yang untuk lalu lalang. Di sana nanti ada masjidnya, di sana nanti ada, sehingga kita punya makanan-makanan khas istimewa yang bisa kita jual di sana dan harganya bisa lebih baik dari apa yang kita jual misalnya hari ini dengan bungkus yang sederhana itu. Dr. Anda Hajah Hidayah Herlina Agustina Sution, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari yang saya katakan tadilah, ingin memberikan manfaat. Karena ketika banyak manfaat yang kita berikan dari semua lapisan. Jadi kalau kita di atas, Bapak, kalau kita yang memegang tampuk kekuasaan mudah kalau kita memegang tampuk kekuasaan. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membangun Simalungun ini. Karena itu, seperti yang saya katakan tadi, kita bersama untuk membangun ini. Kenapa harus nomor 1? Karena kami sudah mempelajari, mohon maaf, secara partai dari Partai Keadilan Sejahtera, kami sudah mempelajari komitmen nomor 1, komitmen nomor 2, komitmen nomor 3, dan komitmen nomor 4. Semua kami pelajari. Nomor 1 ini, pertama, calon bupatinya adalah orang yang sukses di bidang ekonomi. Beliau berjanji tidak akan mengambil kembali uang yang sudah dia berikan untuk Simalungun, untuk pertandingan ini. Itu janji beliau. Dia akan banyak keliling nanti, dan diharapkan nanti yang mengatur pemerintahan banyak, karena birokrat, Bapak ini birokrat, beliau nanti yang akan tinggal di kantor. Jadi itu mimpi kita bersama. Yang kedua, beliau berjanji tidak akan mengutip biaya apapun untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, atau menambah masa panjang honorer. Bagi yang honor, saya tahu berapa dia bayar setiap bulan. Ya, saya tahu berapa dia bayar setahun. Ada yang bayar 10 juta, ada yang bayar 8 juta, minimal 8 juta, ada yang bayar 5 juta. Ya, padahal gajinya 1 juta, dan mohon maaf, saya katakan tahun ini terancam tidak dibayar gaji. Kenapa terancam tidak dibayar gaji? Karena gaji itu sudah dipakai mereka untuk biaya COVID. Padahal sesungguhnya secara undang-undang itu tidak boleh dilakukan. Secara undang-undang, uang yang boleh digunakan untuk dana COVID adalah biaya perjalanan dinas atau biaya-biaya yang tidak terkait kepada gaji, tidak terkait kepada yang lain-lain. Karena itu, ini sekarang mohon maaf, Mang Boru, saya katakan sama pening kepala orang tuh ini. Ya, sementara kita sudah anggarkan, kami sudah menganggarkan beberapa tahun lalu tentang gaji. Gaji pegawai honor itu bukan sedikit, 4.000 orang se-Simalungun. 4.000 orang. Dulu gajinya kita anggarkan 2 juta. Sudah dipotong jadi 1 juta dengan alasan biaya keuangan daerah tidak cukup. 1 juta pun tidak terbayar. Kita malu menatap para honorer. Dari Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.